Perlu kita ketahui untuk kita semua bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Paham ya? Untuk taat sama Allah dan taat kepada Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kita ambil satu saja sudah cukup untuk mewakili dalil-dalil yang lain. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini sudah kita bahas, pemimpin ini tidak ditaati secara menyendiri, tapi mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul, begitu ya. Yang jadi penekanan kita taat sama Allah, taat sama Rasul. Itu yang inti. Ini perintah kepada orang-orang beriman. Ya. Dan ketika turunnya ayat ini itu di zaman Rasulullah. Ketika itu tidak ada madhab kecuali madhabnya Rasulullah. Paham ya? Ini berlaku. Jadi sebagaimana ayat ini turun dahulu, adalah perintah untuk orang-orang beriman agar mereka taat kepada Allah dengan cara mengikuti firman Allah, taat kepada Rasulullah dengan mengikuti sabda Rasulullah. Maka ini diberlakukan juga untuk masa sekarang ini yang sudah banyak sekali madhab. Paham ya? Sebuah kesalahan adalah ketika memalingkan, ya, ketika memalingkan orang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasulullah kepada taat kepada madhab, mengikuti madhab. Ustaz, ngikutin madhab kan juga ngikutin Allah dan Rasulnya. Maka kita katakan, iya benar, hanya saja madhab itu bukan satu yang zatnya madhab itu satu zat yang dia dikatakan apa? Hak secara zat. Secara zat, maka madhab itu tidak dikatakan hak secara keseluruhan. Paham ya? Adapun Al-Quran dan hadis, maka itu adalah hak secara keseluruhannya. Paham ini? Zatnya itu hak, kebenaran. Maka jangan palingkan. Nah, kalau ada orang memalingkan untuk bermadhab lalu meninggalkan firman Allah dan Rasulnya, maka ini sebuah kekeliruan. Yang benar adalah namanya madhab. Dari kata dhahaba, pergi. Madhab itu artinya adalah makanud dhahab, yaitu tempat dia pergi, atau sarana, alat dia untuk bisa pergi menuju tujuannya, itu kebenaran. Paham ya? Sementara sarana itu banyak. Dan tidak boleh seseorang itu dipaku atau diikat dengan satu sarana saja. Sementara sarana untuk mencapai kebenaran, madhab-madhab yang ada, itu bisa jadi ada di madhab A, bisa di madhab B, bisa di madhab C. Kalau ada satu, kita hanya diikat dengan satu madhab, maka ketahuilah, sesungguhnya pola pikir menganggap kita harus bermadhab dengan satu madhab, tidak boleh bermadhab dengan madhab yang lain. Ini maka kita katakan, kita menganggap inilah satu-satu sarana yang bisa menghantarkan kepada kebenaran itu. Maka kita katakan, ini memposisikan madhab itu seperti kebenaran itu sendiri. Paham ya? Ini sebuah kesalahan. Sementara imam-imam madhab tidak demikian. Paham ya? Imam madhab tidak demikian. Tahukah kita bahwasanya imam-imam madhab pun mereka berubah madhab. Madhab itu bisa dikatakan pendapat-pendapat. Tahukah kita ya, Imam Malik itu berguru kepada murid-murid Imam Abu Hanifah seperti Yusuf, Abu Ishaq, ya, Muhammad juga. Tahukah kita bahwasanya Imam Syafi'i, kita bicara Imam Malik, ketika beliau menjadi seorang mujtahid, maka beliau punya mazhab sendiri. Paham ya?
berbeda dari sebelumnya. Buktinya beliau berbeda dengan imamnya, gurunya. Ya. Imam Asy-Syafi'i belajar dari Imam Malik, bahkan menghafal Muwatta'nya, buku kitab hadis dihafal keseluruhannya. Ya sangat mungkin Imam Malik ketika itu berpendapat seperti pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i ketika itu berpendapat seperti pendapat Imam Malik. Namun tatkala beliau menjadi seorang mujtahid, beliau berbeda. Yang saya maksudkan di sini, ini ada perubahan dan itu tidak mengapa, paham ya? Dalam perjalanan kehidupan beragama seseorang. Karena ini adalah masalah perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi. Ketika melihat kebenaran pada satu pendapat, maka beralih kepada pendapat tersebut. Bukan karena orangnya, siapanya, tapi dikarenakan kebenaran yang ada padanya. Begitu. Imam Asy-Syafi'i sendiri ketika beliau berada di Kufah itu berbeda pendapat beliau ketika beliau berada di mana? Di Mesir. Makanya ada namanya qaulul qadim dengan al-qaulul jadid. Berbeda, beliau sendiri aja berbeda. Lalu kenapa kok diikat dengan satu madhab? Ini sebuah keanehan. Bahkan saya katakan ini khawatirnya ya ada usaha-usaha yang tanpa disadari oleh orang-orang yang pembelajar untuk mengembalikan masa-masa kelam dahulu yang jumud, yang kaku, sehingga kaum muslimin itu akan berpecah belah. Paham ya? Kaum muslimin itu berpecah belah, gontok-gontokan dalam masalah fikih, dan itu masa yang kelam, di mana ketika itu para penjajah mampu untuk menguasai bumi-bumi kaum muslimin. Kenapa? Karena umat Islam sibuk dengan saudaranya sendiri, ya, berseteru. Ketika itulah para penggiat, para penjajah itu bangkit, mereka mampu menguasai wilayah-wilayah kaum muslimin. Karena cukup diadu saja dari sisi ini, paham ya? Dan saya khawatir sesungguhnya, ini tidak disadari oleh para pembelajar. Ternyata ada ya tangan-tangan kotor yang menjadi tangan kanan bagi para penjajah yang disusupkan, yang tanpa disadari, paham ya? Tanpa disadari. Saya tidak mengatakan fulan dan alan, saya tidak menuduh. Cuma ini saya endus, kurang enak ya kalimatnya, saya endus itu ya. Saya bisa merasakan ini jangan-jangan ini ingin mengembalikan masa-masa kelam dahulu, ya, yang tamadhub, berpegang dengan madhab, lalu setelah itu nanti akan mudah bergontok-gontokan. Itu masa kelam. Jangan dikira para penjajah itu tidak ada usaha untuk ke arah ini di negeri-negeri Islam. Bukan tidak ada. Ada. Senok Horonj itu tangan-tangan tangan kanan para penjajah itu, paham ya? Bukan tidak ada, tanpa disadari. Maka kembali kita katakan, ya, kembali kepada Al-Quran dan Hadis sudah cukup. Ini sudah bagus, ya. Adapun madhab itu wasilah, tidak dilarang, silahkan bermadhab dengan madhab Syafi'i, silahkan bermadhab dengan madhab Hambali, silahkan bermadhab dengan madhab Maliki, Hanafi, bahkan yang lainnya. Tapi tidak disarankan madhab Syiah, ya. Karena itu bukan madhab, ya. Atau madhab Ja'fari, bukan. Itu enggak dihitung itu. Itu juga upaya untuk Untuk sebenarnya memasuk dan menyusupkan ya musuh Islam ke dalam Islam sesungguhnya. Itu cara-cara kotor sesungguhnya, ya. Maka jangan mau diadu
karena seperti ini. Silakan bermadzhab, tapi jangan kaku gitu loh ya. Tidak ada orang sekarang ini yang tidak bermadzhab, dia bermadzhab. Tidak ada. Sampai pun ateis itu dia bermadzhab, madzhabnya ateis. Sampai ada orang mengatakan saya tidak ada madzhabnya Al-Quran hadis, itu bermadzhab dia. Kenapa? Kita katakan di zaman Nabi nggak ada madzhab, paham ya? Nggak ada. Lalu kenapa kok dipaksakan ada madzhab saat ini dan harus satu madzhab saja? Nggak begitu. Itu pembodohan namanya, paham ya? Pembodohan. Kalau ada orang menggaungkan ini, pertama wanti-wanti. Walaupun kita katakan jangan curiga sama dia. Oh jangan-jangan penjajah ini, jangan begitu. Saya hanya tadi mengatakan ini saya khawatir ini upaya untuk mengembalikan kaum muslimin itu kepada masa kelam. Bahkan dari orang-orang yang katanya manhaj salaf, paham ya? Yang sungguhnya manhaj salaf ini manhaj yang menyatukan kaum muslimin, ternyata ini dari dalam mau dipecah, paham ya? Disusupi. Manhaj salaf inilah yang menyatukan kaum muslimin, paham ini? Ini pula yang harus dipecah sama mereka, begitu, tanpa disadari. Coba kita tengoklah orang-orang yang dulunya bareng sama kita